Oke, balik lagi di video test ride. Kali ini gue mau test ride Kawasaki Z650. Terus terang gue belum pernah nyobain motor ini. Pernahnya versi yang fairing, yang fairingnya videonya linknya ada gue taruh di atas situ atau di deskripsi lah ya. Jadi ini walk around dulu. Motornya sih sebenarnya kalau lo lihat langsung mini banget, kayak 250 cc motornya, tapi powernya sih ya 650 cc. Oke, langsung aja lah. Oke, tuh ini speedometernya dia apa namanya, common part sama Z900 yang lama. Jadi kalau misal kalian lihat speedometer ini nggak kaget gitu, nggak apa, sangat familiar. 2 silinder saja. Suaranya dia ngebas, 2 silindernya inline. So ya, langsung aja kalau gitu. Oke, jalan. Nah, rasanya kayak 2 silinder inline pada umumnya sih. Wow, ya lumayan narik lah. Lumayan narik. Basically ini cuma perubahannya knalpot, ada frame slider, selebihnya standar. Dan rasanya smooth banget, parah, gokil, mulus banget ini karena odometernya masih 1000. Dan sekali lagi terima kasih kepada Biker Second Sport yang sudah meminjami unit motornya buat gue test ride. Jadi sebelum motornya dijual, gue pastiin dulu motor-motornya aman, sehat, dan kalian yang beli aman gitu kan, kayak nggak ada PR gitu ya. Sejauh ini enak motor ini, nimble. Terus karakternya easy to control, koplingnya ringan, sudah asisten sleeper class juga. Di lever rem sama kopling ada levelannya, itu good detail. Powernya sih yang nggak begitu galak-galak banget, tapi kalau digas hayu. Karena sejatinya motor ini bisa dibilang kayak motor entry level ya untuk segmen moge. Dan ini rivalnya sebenarnya itu adalah MT-07 ya, rival motor ini. Tapi MT-07 dia secara spek lebih besar sih ya, karena spek Z650 ini dia powernya 68 horsepower kurang lebih, torsinya 67 Nm. Remnya nggak yang ngagokin. Jadi ini bener-bener motor ini didesain untuk kita-kita yang baru dari kelas 250 cc mau upgrade ke 600. Motor ini tuh nggak bikin lu yang kayak kaget atau gimana gitu ya, masih aman buat dipakai di perkotaan. Terus untuk ergonominya sendiri sih, ergonominya sangat nyantai. Walaupun dengan karakteristik moge Z series dari Kawasaki ya, motor nakednya mereka itu untuk area stang kemudinya relatif sempit ya areanya. Tapi kalau dipakai buat ngegas-ngegas sedikit atau buat nikung, gua rasa sih harusnya karakternya mirip-mirip kayak motor sport lah. Tapi basically ergonomi ridingnya ini nyantai, nggak yang bikin kram atau apa. Karena sejatinya motor ini emang didesain buat apa ya, ya buat pemula sih, moge pemula. At least kalian sudah bantingannya ringan banget ya. Bantingannya gokil, ringan ya. At least sih untuk orang-orang yang sudah upgrade ke 600 cc, gue mikirnya kayak udah ada experience di motor-motor yang ber-cc kecil ya, contoh kayak 150 cc atau 250 cc. Motor ini sangat easy to control banget, jinak. Dan suara knalpotnya kalau kalian bisa dengar ini sangat ngebas sekali. Tapi suaranya mirip-mirip kayak motor 250 2 silinder ya, karena memang konfigurasinya sama, mirip parallel twin inline, 2 silinder inline. Dan ini motornya tuh mungil, sumpah, kayak bener-bener compact banget. Ini adalah kebetulan updatean dari Kawasaki ER6N. Nah ya kan, nah ini update-nya kayak gini, namanya berubah jadi Z650. Terus Z650 sendiri sebenarnya udah ada perubahan selanjutnya tuh yang gen terbaru ya, Z650 2020-2021. Mukanya berubah, pakai headlampnya Z900 punya, mirip-mirip kayak gitu. Sama instrumennya ya, si speedometer udah full digital TFT. Cakep banget. Dipakai buat pelan masih adem-adem aja, nggak yang apa namanya, nggak memble, apa sih sebutannya, kayak yang ngeng gitu loh. Stabil lah, stabil. RPM bawahnya stabil, cenderung nyantai sih memang mobil motornya.
Bawaannya sih enteng ini, lebih enteng ya, mirip-mirip 250 cc lah entengnya. Pengeremannya pengeremannya mantep juga ya. Untuk ukuran standar ini udah cukup ini bro. Engine brake-nya berasa sih. Engine brake-nya berasa sih. Lumayan berasa ya, apa namanya, ngeberhentiin deh. Kayak ya berasa. Dan untuk instrumen speedometer pada dasarnya sih hanya menampilkan info-info yang basic aja, indikator bar bensin, takometer segala macam. Tapi dia sudah full digital. Tapi untuk analog takometernya dia kayak model seperti itu ya, bukan digital. Ya kayak Z900 yang lama deh. Ini odometernya masih 1000-an bro, gokil, 1006. Masih mulus banget kayak baru. Jadi ini secara nggak langsung ya kayak baru rasanya. Ada gear indikator juga. Ini layar negatif by the way, jadi kalau di siang hari kayak gini ini jelas banget. Pergantian giginya mau upshift sama downshift juga mulus. Koplingnya ringan kan tadi udah gue bilang. Oke, belok stabil. Suspensinya sih gue ngerasanya nggak yang membal-membal gitu. Oke, kita coba narik-narik sedikit. Bantingan suspensinya enak sih menurut gue. Motor yang underrated sih sebenarnya ya Z650 ini. Motor-motor 600 cc begini yang 2 silinder rata-rata enak di gear 3 sih ya. Di gigi 3 tuh enak banget. Oke. Torsinya lumayan narik. Walaupun nggak senarik kayak let's say Z900 gitu-gitu ya, beda. Kita gas-gas lagi. Woi, narik ini bro. Tangki bensin kalau tidak salah ini 14 literan. Ternyata di luar ekspektasi ya. Gue lebih suka nakednya sih ketimbang yang fairingnya. Kalau yang fairingnya itu memang cenderung agak berat sih menurut gue, karena dia berfairing ya, ada bajunya. Sedangkan kalau ini kayak yang lebih plong, lebih narik, lebih santai, dan lebih kompak sih ya, karena kekompekannya itu sih. Dan sayangnya motor ini underrated, jadi ya karena bisa dibilang ya spek nanggung, tapi ya menurut gue ya udah more than enough sih. Nafasnya sendiri termasuk yang oke lah, nggak panjang nggak pendek ya nafas tiap gearnya. Gue dari tadi enak banget di gigi 3 dan 4. Kita berhenti lampu merah. Motor ini benar-benar compact banget, ramping, dan kalau untuk kaki gue nampak banget, nggak jinjit kanan kiri. Jadi, dan dia tuh model knalpotnya underbelly karena buat ngincer torsi sih. Torsinya emang berasa lebih keluar ya. Knalpotnya nih mantap juga nih. Apakah panas bang? Sejauh ini gue baru jalan, sebenarnya baru bentar sih. Sejauh ini motor-motor model Moge yang 650 cc 2 silinder dari Kawasaki, pengalaman gue nggak pernah ngerasa kayak overheat, panas segala macam. Anjing, GS mantap jiwa bro. GS lagi bro, mantap. Iya, jadi masih sangat ramah sekali ya untuk medan di Indonesia nih. Moge Z650 buat jalan nyantai, jalan jalan kosong, lowong, pengen ngegas-ngegas mah udah hayu banget. Cuman balik lagi ya, tarikannya memang tidak segalak kayak let's say Z800, Z900 ya, kayak kakak-kakaknya gitu. Beda. Ini kayak motor sport 250 cc tapi tarikannya lebih ngisi lah, lebih ngisi 2 level lah ya, kayak gitu. Yep. Motornya sih ramping sih. Sini ada. Bisa sih di kiri. Radius putarnya juga nggak begitu yang sempit, masih bisa buat nyalip-nyalip kayak gini. Menarik. Tapi kalau orang ngelihat sekilas ya ini kayak wah ini Z250 ya. Karena asli dimensinya tuh kecil. Knalpotnya juga nggak yang dalam kategori yang annoying gitu sih berisiknya. Full system deh ini kayaknya modifikasinya.
asik juga kok bro, beneran dah. Wow, di luar ekspektasi sih ini handlingnya. Wah anjir, ini kalau udah quick shift enak sih fix. Oh. Asal. Wah, jalan kosong dikit, aduh enak juga nih buat ngegas. Ini kasih quick shift enak sih menurut gue. Walaupun memang ya inline ya, bukan cross plan, bukan derajat firing ordernya yang beda kayak rasa-rasa Fitwin, tapi cukup fun to ride ternyata. Oke, pengeremannya juga mumpuni sih. Koplingnya juga enak sih kalau lu pengen upshiftnya yang rada cepet ya, nggak mesti harus terlalu tarik ke belakang si koplingnya. Ya paling segitu aja nih test ride-nya. Gimana menurut kalian? Gila sih, gue sih enjoy ya. Ternyata di luar ekspektasi sih motor ini. Ekspektasi gue sih sebenarnya jujur ya, kayak motor ini biasa aja segala macam. Ternyata fun to ride juga bro. Plus dengan kondisi yang masih mulus juga sih ini motor. Odonya masih jalan 1000. Instrumennya biasa, high beam, hazard, MOG, klakson, kill switch gitu. Basic, standar. Nih. Motornya compact. Beneran gua nggak bohong. Kayak 250 cuman lebih berotot aja. Loh, lampunya dia masih halogen, belakangnya doang udah LED. Ini lampu setnya udah dirubah nih. Bagus sih. Oh, ini knalpotnya nih. Oh, kayaknya knalpot bikinan ini. Tapi hasilnya rapi sih. Oke lah. Ya, jadi seperti inilah ya Z650 guys. Gimana menurut kalian? Apakah motornya oke? Karena sejatinya motor ini emang buat pemula sih. Ini cocok banget sih. Nggak begitu galak, nggak begitu biasa aja. Fun to ride juga. Compact, imut, ya kayak gitulah. Oke, kalau gitu gue akhirin, sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Bye, peace.